Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial, bunga tunggal, dan pajak. Yang pertama adalah bunga tunggal. Kita langsung ke contohnya. Contoh pertama, Pak Li menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan besar bunga bulan kedua dan kelima, besar bunga setelah 3 tahun, dan besar bunga setelah 10 hari. Yang pertama adalah besar bunga bulan kedua. Nah, di sini untuk mengetahui besar bunga dengan hitungan bulan, punya rumus bunga sama dengan T per 12 kali B per 100 dikali M. Nah, di sini 12 ini dapat dari mana? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Lalu T itu apa? T itu adalah bulan berapa yang diminta di soal, yaitu ini. Lalu B itu apa? B itu adalah bunga yang ada di soal. Dan M ini adalah modal atau uang awal yang ada di soal. Jadi, yang pertama kita kerjakan adalah modalnya berapa di soal? Modal 2 juta rupiah. Lalu bunganya adalah 18% per tahun. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Yang pertama adalah rumusnya tadi T per 12, bunga bulan kedua, berarti T-nya 2 per 12 dikali B per 100. Bunganya berapa? 18%, berarti 18 per 100 dikali modalnya berapa? 2 juta rupiah. Nah, dari sini langsung kalian hitung. Boleh lewat coret-coret atau bisa 2 kali 18 dikali 2 juta rupiah dibagi 12 kali 100. Nanti ketemunya 60.000 rupiah. Nah, jadi besar bunga bulan kedua adalah 60.000. Soal selanjutnya, besar bunga ke bulan kelima. Dengan rumus yang sama kita langsung masukkan T per 12, berarti T-nya berapa kalau bulan kelima? Ya, T-nya 5 per 12 dikali B-nya tadi 18 per 100 dikali 2 juta rupiah. Nah, kalian hitung sama 5 kali 18 dikali 2 juta dibagi 12 kali 100. Nanti hasilnya adalah 150.000. Nah, ini karena di sini bulan keberapa, jadi rumusnya seperti tadi. Kita lanjutkan. Bunga setelah 3 tahun. Nah, kalau bunga yang dicari adalah dalam bentuk tahun, maka rumusnya T kali B per 100 dikali M. Dengan keterangan yang sama, kalau T ini adalah tahun, B ini tetap bunga yang tadi, dan M ini tetap modal awal atau uang awal yang ada di soal. Jadi langsung kita masukkan. T-nya berapa yang dicari? 3. B-nya tadi 18 per 100. Lalu M-nya 2 juta. Nah,
Menghitungnya tetap 3 kali 18 dikali 2 juta dibagi 100. Nanti hasilnya adalah 1.080.000 rupiah. Nah, khusus untuk yang dicari adalah tahun, jangan lupa rumusnya berubah, yaitu T kali B per 100 dikali M. Selanjutnya, besar bunga setelah 10 hari. Nah, kali ini dicari adalah bentuknya hari. Jadi rumusnya juga berubah, yaitu T per 360 dikali B per 100 dikali M. T-nya itu nanti di soal ada berapa hari? 360. Karena 1 tahun ada 365 hari, di sini dalam aritmetika sosial dibulatkan menjadi 360 hari. B-nya tetap 18% tadi, dan M tetap modal awal atau uang awal pada soal. Jadi kita masukkan T-nya berapa yang diminta di soal? 10 per 360 dikali B 18 per 100 dikali modalnya 2 juta rupiah. Nanti tetap perkaliannya 10 dikali 18 dikali 2 juta rupiah dibagi 360 dikali 100. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya caranya ya, kalau kalian belum paham dari tadi. 10 dikali 18 dikali 2 juta rupiah dibagi 360 dikali 100. Pembilang dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Nanti hasilnya adalah 10.000 rupiah. Jadi besar bunga setelah 10 hari adalah 10.000 rupiah. Nah, diingat-ingat ya, kalau bentuknya bulan, bentuknya soal tahun, dan bentuknya soal hari, rumusnya berbeda, diubah sedikit yang bagian depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pajak. Pajak itu ada dua, yang pertama PPN, yang kedua adalah PPh. Di sini PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan pada saat membeli suatu barang. Contoh, Pak Kim membeli belanjaan di Indomaret pada saat membayar dengan total 2 juta rupiah. Lalu, dia dikenakan PPN sebesar 10%. Berapakah uang yang harus dibayar Pak Kim? Nah, kita jawab terlebih dahulu. Besar PPN yang dikeluarkan. Besar PPN yang dikeluarkan. Besar PPN yang dikeluarkan yaitu 10% dikali 2 juta rupiah. 10% dirubah dulu menjadi 10 per 100 dikali 2 juta rupiah. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. 20.000 dikali 10, 200.000. Nah, besar PPN yang dikeluarkan berarti 200.000. Jadi yang harus dibayar Pak Kim, adalah 2 juta total awal ditambah dengan PPN-nya yaitu berapa? 200.000. Hasilnya adalah 2.200.000 rupiah. Nah, jadi
Kalau kalian sudah menemukan besar PPN yang dikeluarkan, kalian harus menambahkannya dengan uang awal tadi. Kalau kalian bingung, biasanya juga kalau kalian beli makan itu di struknya juga ada PPN 10%, atau biasanya kalian juga membeli suatu barang di mall akan ada seperti itu di struknya. Cara menghitungnya begitu ya untuk PPN. Nah, selanjutnya adalah PPH, yaitu pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan pada penghasilan seseorang jika sudah memenuhi wajib pajak. Contoh, Ros memperoleh uang tunjangan jabatan sebesar 35 juta per tahun. Jika dia dikenakan PPH sebesar 15%, berapakah tunjangan yang diterima Ros setelah PPH? Caranya sama dengan menghitung PPN tadi. Besar PPH 15% dikali 35 juta, jadi 15/100 dikali 35 juta. Coret, 15 kali 350, 5.250.000. Nah, besar PPH-nya adalah 5.250.000. Jadi, tunjangan yang diterima Ros adalah nah, bedanya di sini. Kalau PPH dia uang awalnya tadi 35 juta dikurangi dengan besar PPH yaitu 5.250.000. Hasilnya adalah 29.750.000 rupiah. Jadi uang tunjangan yang diterima Ros setelah terkena PPH adalah 29.750.000 rupiah. Nah, untuk bunga tunggal dan pajak kita selesai sampai di sini. Untuk kalian yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di grup saja jika belum paham. Kalau kalian juga bisa membaca di LKS halaman 33 dan 34, kalian bisa menemukan contoh-contohnya di sana. Nah, untuk tugas hari ini adalah kalian mencatat semua yang ada di video ini, lalu dikirim biasa melalui grup dan berbentuk PDF di Camscanner. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.